Pangeran merasa dirinya seekor sapi. Suatu ketika, pangeran muda di sebuah kerajaan mengidap penyakit yang aneh. Tiba-tiba ia merasa dirinya adalah seekor sapi. Selama mengidap penyakit ini, pangeran sama sekali enggan untuk makan. Ia hanya meminta kepada siapa saja yang ada di dekatnya untuk sesegera mungkin menggorok lehernya. Pangeran muda yang merasa dirinya sapi pedaging ini ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya. "Sembelih aku, kalian bisa membuat sup yang nikmat dari dagingku," seru sang pangeran berulang kali. Sudah banyak dokter yang dipanggil untuk mengobatinya, hasilnya tetap nihil. Hingga suatu ketika, salah satu pejabat istana mengusulkan kepada sang raja untuk mempercayakan pengobatan anaknya kepada Ibnu Sina. Raja setuju, dan setelah disampaikan kabar ini, Ibnu Sina bersedia untuk datang ke istana. Pangeran sangat girang dengan kabar kedatangan Ibnu Sina dan sangat menunggunya. Sebab sebelumnya, Ibnu Sina titip pesan ke utusan raja untuk menyampaikan kepada pangeran bahwa kedatangannya adalah untuk tujuan menyembelihnya. Sesampainya di istana, Ibnu Sina memberikan tali kepada 2 orang untuk membantu mengikat kedua lengan dan kaki sang pangeran. Ibnu Sina lalu datang menghampiri pangeran muda dengan penampilan mirip tukang jagal sambil menenteng golok. Ibnu Sina kemudian berbisik di telinga pangeran, "Oh, sapi ini kurus sekali. Tidak layak sama sekali untuk disembelih. Beri dia makan dulu sampai dia gemuk." Asy-Syaikh Ar-Rais ini kemudian berdiri beranjak dari tempat tersebut dan meminta pegawai istana untuk melepaskan tali yang menjerat kaki dan tangan pangeran. Mereka kemudian memberinya makan. Anak muda yang telah lama tidak mau makan ini langsung menyantap makanan yang ada di hadapannya dengan lahap dan girang dengan motivasi agar cepat gemuk lalu disembelih. Kisah yang terjadi selanjutnya ada 2 versi. Keduanya sama-sama menguatkan bahwa penyebab sebuah penyakit tidak selalu disebabkan oleh kondisi fisik, tetapi bisa juga karena kondisi kejiwaan atau mental manusia. Berkat penemuannya ini, Ibnu Sina kemudian dikukuhkan sebagai pelopor ilmu kedokteran eksperimental dan ilmu psikologi sosial. Riwayat pertama menyatakan bahwa Ibnu Sina kemudian memberikan beberapa resep obat kepada para tabib di istana. Mereka berusaha keras untuk merawat sang pangeran sesuai dengan resep dan petunjuk yang diberikan oleh Ibnu Sina. Selama 1 bulan pangeran muda ini akhirnya benar-benar pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Dalam istilah modern, Ibnu Sina mendiagnosa pangeran ini telah mengidap semacam skizofrenia. Riwayat kedua, saat datang ke istana, Ibnu Sina hanya memeriksa denyut nadi sang pangeran dan meminta pengawalnya untuk menyebutkan nama-nama kota di provinsi kerajaannya itu. Saat orang itu menyebutkan nama wilayah tertentu,
Denyut nadi pangeran berdetak lebih kencang. Setelah itu, barulah pokok masalah yang dihadapi pemuda ini terkuak. Usut punya usut, sumber masalahnya adalah persoalan asmara. Pangeran ini jatuh cinta pada gadis yang tinggal di wilayah itu. Bukannya mengobati, Ibnu Sina justru menyuruh pangeran muda ini untuk menikah dengan gadis pujaannya. Pangeran merasa dirinya seekor sapi. Cerita ini ada dalam pengantar buku yang berjudul Psikologi Islam, karya Ibnu Sina ya. Ini buku terjemahan dari 2 kitab milik Ibnu Sina ya. Psikologi Islam, Panduan Memahami Kondisi Jiwa Manusia. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia yang hidup tahun 980 sampai 1037 Masehi ya. Ini ada komentar dari Profesor Dr. Ahmad Syahid MA, Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tengah semarak para ahli dunia dalam mengembangkan konsep psikologi Islam, penerjemahan 2 karya Ibnu Sina ini sangat layak untuk disambut dengan sukacita. Yang terpenting, penerjemahan ini jelas memperkaya hasanah keilmuan bangsa Indonesia dengan berbagai buku keislaman bergizi tinggi. Kita lihat isi bukunya. Ini peta buku ini ya, peta buku Psikologi Islam. Judul kitab, jadi buku ini merupakan terjemahan 2 kitab karya Ibnu Sina. Yang pertama, Ahwalun Nafs, Risalatu fin Nafs, wa Baqaiha wa Ma'adiha. Atau terjemahannya Ragam Kondisi Jiwa, Kekekalan dan Tempat Kembalinya. Kemudian kitab yang kedua, Salasu Rosail fin Nafs, atau 3 risalah tentang jiwa. Ibnu Sina sebagai penulis memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina, lahir di Uzbekistan tahun 980 Masehi dan wafat di Iran tahun 1037 Masehi. Bidang-bidang keilmuan yang dikuasai oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ulama sekaligus ilmuwan polimatik yang menguasai bidang keilmuan secara mendalam di bidang filsafat, kedokteran, teologi, psikologi, fikih, dan matematika. Intisari buku ini mengawinkan pemikiran Islam dan Yunani tanpa kehilangan akar keislaman. Menjelaskan secara mendalam tentang dualitas tubuh dan jiwa manusia, membangun pondasi psikologi sosial modern, mengurai konsep ibadah kepada Allah secara psikologis, dan mengungkap ma'rifatullah secara logis psikologis. Itu secara garis besarnya ya. Kalau secara rincinya kita bisa lihat di daftar isinya.
untuk kitab yang pertama, yaitu Ragam Perilaku Jiwa, Kekekalan dan Tempat Kembalinya. Di sini dibahas tentang definisi jiwa, definisi daya kejiwaan dan potensinya, ragam aktivitas daya tangkap pada jiwa, daya tangkap persepsi dengan alat, daya tangkap tidak mungkin menggunakan perangkat jasmani, kebutuhan jiwa akan tubuh. Ini pembahasan-pembahasan selanjutnya ya, tentang kejiwaan. Dan kitab yang kedua, terjemahannya 3 risalah tentang jiwa. Ada 3 pembahasan utama, yaitu risalah pertama, Daya Hidup Sebuah Jiwa. Kemudian risalah kedua membahas tentang jiwa berpikir dan perilakunya. Dan bagian akhir, risalah ketiga, Jiwa Berpikir. Itu teman-teman ya, isi dari buku Psikologi Islam, Panduan Memahami Kondisi Jiwa Manusia, terjemahan dari 2 kitab miliknya Ibnu Sina. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semangat pagi.